Oh iya, ada sutradara. Mangkoknya diamankan dulu. Sutradara bilang geserin. Baik. Baik dok, sambil lanjut dulu dok ya, izin. Tampaknya kita sudah terhubung nih dengan Bang Teguh Wisnu. Oh iya. Sudah bisa disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Teguh Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Wah, saya aja nih yang kayaknya kalah jenggotnya. Baik, Ustaz Zaidul gimana, sehat Ustaz Zaidul? Menyimak dari awal ya, Bang ya, melihat tadi ini belum nggak dari awal, tapi ada beberapa tadi sudah lihat resep dari Ustaz Zaidul ya. Ada beberapa tadi yang sudah lihat dan memang sudah mencoba mempraktekkan sendiri di rumah. Alhamdulillah sudah sedikit banyaknya sempat dicoba juga di rumah. Tapi melihat hal yang sedang kita lakukan hari ini bersama dengan Dr. Zaidul, apa nih yang muncul di benak Bang Teguh Wisnu? Apa mungkin pesan yang didapat mungkin? Nah ini mungkin mudah-mudahan masuknya jatuhnya ilmu yang bermanfaat ya Ustaz ya. Jadi maksudnya ilmu yang bermanfaat yang selama ini mungkin kita tidak mendapatkannya di kalau kita bilang kita sakit, kita datang ke dokter, terus dikasihnya kan obat gitu. Yeah. Nah sekarang memang banyak teman-teman saya yang sampaikan bahwa kalau misalnya sakit jangan langsung ke obat gitu karena kimia lah dan lain-lain gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh minum obat, bukan berarti seperti itu gitu. Nah, cuman memang orang tua kita kan juga menyampaikan bahwa mencegah lebih baik ya, jadi daripada mengobati. Nah, ini salah satu ikhtiar yang kita lakukan selain kita berdoa kepada Allah ya, kita pasti berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kesehatan, tapi kan harus ada ikhtiarnya juga nih. Betul. Nah, salah satu ikhtiarnya, alhamdulillah, sebenarnya yang sering itu istri. Jadi kalau saya apa-apa, saya langsung tanya ke istri, sayang apa nih? Dokter Zaidul bilang apa kalau ini oh bentar aku buatin. Nah yang pernah itu waktu itu flu terus sayang apa ya kira-kira yang dari Dokter Zaidul gitu kan. Terus kalau nggak salah ya dok ya, mohon dikoreksi dok. Jadi ada lemon gitu, terus pakai kunyit 2 kunyit ya, terus pakai madu, air hangat. Nah, itu ajib. Aduh, mantap. Itu jadi waktu saya lagi flu tuh saya minum pagi sama saya lupa pagi siang malam apa, karena memang enak juga kan. Lemon pakai madu segala macam juga enak, selain enak juga menyehatkan. Yeah. Dan alhamdulillah 2 hari atau 3 hari berturut-turut saya minum itu, flu saya alhamdulillah atas izin Allah menghilang gitu. Nah, sekarang dengan ada buku JSR ini udah sangat membantu nih. Saya bahasanya nggak merepotkan istri saya lagi kan. Saya tinggal buka resep ini gitu kan. Paling nggak yang nggak ada yang nggak ada nih tapi Dokter Zaidul resep kangen gitu. Nah itu agak bingung carinya kemana resep kangen istri. Nanti insya Allah kita juga berikan kesempatan Bang Teguh Wisnu untuk menyampaikan pertanyaan di momen Q&A nanti ya. Tapi sejauh ini kalau misalnya sudah dipraktikkan dan manfaatnya sudah dirasakan, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang sedang menyimak juga nih? Ya, tadi mungkin ini juga ya Mas ya. Maksudnya udah beberapa ada yang disampaikan, ya, tapi betul. Poinnya memang, mohon maaf ya nih, karena weekend kita di rumah nih. Iya, weekend jadi, waktunya santai dengan keluarga ya. Iya. Nah jadi memang poinnya adalah teman-teman semua yang mungkin lagi menyimak hari ini ya, webinar ini, Masya Allah ini satu hal yang memang kita harus perhatikan. Saya baca tuh buku Ustadz Zaidul ya, maksudnya sebentar di sini suaranya agak ramai. Masya Allah. Saya pindah dulu. Alhamdulillah. Selamat melahirkan Bang Teguh Wisnu. Alhamdulillah ya. Sebentar dulu saya pindah di sini biar ya takut ini suaranya terganggu nanti. Baik. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman semua yang sedang menyaksikan acara ini, event ini ya, Masya Allah, ini satu hal yang memang apa bahasanya ya kan, ada beberapa hadis ya, yang mungkin semua teman-teman sudah
tahu juga bahwa penyakit diturunkan tapi ada penawarnya atau ada obatnya. Obatnya dalam arti ya yang dari alam juga gitu ya. Nah ini alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu dengan Dr. Zaidul ya. Dalam arti beliau mengolah hasil alam sehingga ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri. Bahkan hal-hal yang kecil gitu. Dalam arti selama ini saya kan nggak tahu kalau saya ya. Kayak bawang itu ya makan bawang aja gitu loh. Iya. Bawang merah, bawang putih. Bahkan saya paling suka sebenarnya bawang merah digoreng. Memang ini kan bertentangan sama Dr. Zaidul. Selama ini kan seperti itu ya Bang ya? Iya memang waktu itu bawang merah tuh aduh enak banget emang. Bawang merah digoreng gitu maksudnya ya. Ternyata ada manfaat yang lain kalau misal kita mengetahuinya gitu kan. Nah hal-hal yang kecil seperti itu. Bawang putih dan lain-lain gitu. Dan itu gampang banget, mudah banget kita cari di mana-mana gitu. Nah ini terima kasih Dr. Zaidul, Masya Allah. Atas izin Allah ini ilmu antum yang antum tuliskan di buku JSR ini jadi semakin memudahkan kami juga gitu. Karena terkadang kami juga bingung. Ada beberapa kalau kita cari di internet JSR Dr. Zaidul gitu kan. Tapi waktu kita cek kok ini yang ini beda ya gitu kan. Jadi kita bingung nih ini yang bener yang mana nih gitu kan. Nah ternyata waktu ada buku JSR ini kita jadi paham bahwa resep untuk flu aja itu memang bisa beberapa. Kalau nggak salah ada 3. Ada 1, 2, 3. Terus kita tinggal pilih kita mau yang mana. Apakah yang madu sama lemon itu sama kunyit. Atau ada yang kapulaga sama ada beberapa ini ya bahannya. Atau yang lain gitu. Nah jadi tergantung kita juga, kita lebih selera atau lebih selera untuk mengkonsumsi yang mana gitu. Nah jadi insya Allah bermanfaat banget, Masya Allah. Sekali lagi jazakallahu khair Ustadz Zaidul dan Syamil ya, Syamil Group karena memang sudah bikin buku JSR ini yang insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk kami semua insya Allah. Apalagi tadi sebelum ini tadi Ustadz Zaidul bilang, sebelum tidur kita nih ada satu resep tapi saya agak ketinggalan tadi itu. Agak ketinggalan yang sebelum tidur kita minum dulu ini jadi sebagai bersih-bersihnya gitu ya. Nah, ini penting juga karena bagaimanapun juga ini mohon maaf, Dok, makan saya sempat tuh sebulan, Dok, makannya bersih tuh, Dok. Nggak makan ini jadi sayur aja ya kalau ke kafe salad gitu kan. Wah, saya kira saya udah istiqomah nih. Bulan kedua ternyata futur saya. Masya Allah. Godaannya banyak ya Bang ya. Makannya langsung ya gitu-gitulah pokoknya. Iya, subhanallah memang luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Bang Teguh terima kasih banyak. Masih nyimak Dok ya? Masih nyimak Bang ya nanti ya? Masih nyimak, Bang. Siap. Nanti kalau itu saya mau nanya juga, cuman kayaknya udah banyak yang nanya sama Dr. Zaidul, kasihan juga tuh. Boleh. Siap. Ya. Kita akan simpan dulu pertanyaannya ya Bang Teguh ya. Kita lanjutkan dulu nih. Tadi mohon izin Dok agak terpotong ketika akan membuat resep. Silakan Dok dilanjutkan. Ya baik, Masya Allah ya. Jazakallahu khair atas supportnya dari Hinal Karim Tengku Wisnu ya, Masya Allah. Beliau juga dan keluarga sebenarnya juga mengamati juga karena beberapa kali saya dapat konsulan dari beliau dan istri beliau. Nah, Bapak sekalian, jadi mudah. Termasuk misalkan resep batuk, pilek gitu ya, atau mungkin lagi badannya greges nggak enak. Itu andalan saya salah satunya adalah ini Kang Zikri ya. Siap. Ini hanya lagi-lagi tanda kutip tuh bahasa saya tuh hanya gitu kan. Tapi efeknya luar biasa gitu kan. Ini jahe ya. Iya. Jahe lalu kita seduh dengan air panas. Jahe, air panas seperti ini. Kemudian ditambahkan sedikit dengan jeruk nipis ya. Jeruk nipis seperti ini. Dan tentunya jangan lupakan garam ya, kita kasih garam sedikit saja, seujungan saja. Lalu Anda Bapak Ibu sekalian berikan madu ya. Nah, biasanya kalau saya post ini di sosmed saya, di IG saya, yang ditanyakan bukan resepnya. Apa tuh? Beli tempat madunya di mana? Masya Allah. Gitu. Iya ya. Ini menarik tempat madunya. Kan juga kan. Nah, ini ya, jahe. Ya, ada jeruk nipis sedikit.
Garam sejumput. Garam sejumput ya, kita tambahkan lagi dengan sedikit madu. Nah, biar bisa langsung diminum Kang Zikri, kita tambahkan air langsung saja. Oh ya, supaya nggak terlalu panas ya. Coba, mangga. Allahu Akbar. Saya sangat bersyukur hari ini. Alhamdulillah. Langsung diminum ya. Iya, kalau dalam bahasa Sunda ditampi, Dok. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Madunya manis ditambah hangat dengan ada jahe. Ya. Alhamdulillah. Seger ya. Jeruk nipisnya kerasa? Jeruk nipis. Alhamdulillah. Ini salah satu resep batuk pilek, terutama lagi pilek-pilek badan nggak enak ya, greges ya, itu bisa teman-teman gunakan resep ini ya. Atau juga pas lagi badan agak-agak meriang ya, kurang nyaman juga, mungkin agak sedikit dingin gitu, itu juga bisa. Bahan bakunya cuman sama juga, kita bisa pakai jahe seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini kombinasinya bisa jadi puluhan bahkan ratusan ya. Ini ada jahe dan serai ya. Dan kalau pakai serai saja sebenarnya sudah sangat cukup juga. Ini juga salah satu yang bisa kita pakai kalau pas lagi badan agak-agak dingin ya. Rasa agak dingin gitu. Kemudian juga batuknya batuk-batuk yang sifatnya batuk berdahak ya. Bisa pakai jahe sama serai. Jahe sama serai. Nggak perlu ditambah lagi apa-apa. Boleh. Mau itu tambahan lain madu segala macam silakan saja. Silakan, Tapi ini bahan utamanya biar nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah. Jeruk nipis ini sebenarnya bukan hanya cuma sekedar habis ya. Alhamdulillah. Aduh, maaf deh. Ini ihtiram sudah disediakan sama dokter. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi jeruk nipis itu juga salah satu yang membuat rasa pada katakanlah minuman ini tuh bisa terasa lebih seger, lebih seger ya. Betul. Lebih seger. Gak kalah sama minuman kemasan. Karena gak kalah, justru malah ini jauh nggak bisa dibandingkan dengan minuman kemasan. Ya, itu udah beda kelas gitu ya, kelas, beda level. Beda kelas, jangan dibandingin ya, terus kan. Jadi Masya Allah ya, itu salah satu resepnya ya. Jadi juga pas lagi ya batuk pilek atau mungkin badannya agak-agak dingin gimana gitu, ini ke badan langsung ada anget, Dok. Iya. Kenapa? Karena memang tadi saya cerita tadi, kalau kita memasukkan dalam herbal yang kita minuman tadi itu Kang Zikri, ya, madu dan garam, itu dia cepat sekali menyerapnya. Bahkan kunyit saja, misalkan yang kita bicara kunyit ya, ini kunyit seperti ini, ada cara yang lebih efektif lagi untuk membuat dia bisa lebih gampang diserap, yaitu dengan menggunakan lada hitam. Jadi lada hitamnya sedikit saja. Lalu ini juga ada di dalam buku resep itu. Jadi kita bisa mendapatkan kunyit ini atau manfaat dari kunyit ini berkali-kali lipat gitu kan dengan adanya lada hitam di sini. Gak perlu digeprek dulu, Dok? Ya apanya? Lada hitamnya sih sebaiknya digeprek, ini kan karena nggak ada yang yang bubuk lebih bagus. Sedikit bubuk saja. Ya, mungkin 7 butir saja atau berapa gitu. Cukup. Jadi ini subhanallah ya. Resep-resep begini Bapak sekalian, dengan zikir ya. Ini subhanallah ya. Kalau boleh saya katakan ini bisa menyelamatin banyak orang. Menyelamatkan dalam apa? Khususnya dalam bidang atau penyakit gitu kan. Karena saya boleh katakan Bapak sekalian, sekali lagi kita berlimpah dengan bahan-bahan seperti ini. Ya. Cuman seringnya kita belum tahu atau nggak tahu atau kurang tahu atau nggak mau tahu gitu kan. Bahwa sebenarnya obatnya itu ada di sini.